Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Halo sahabat Bintang Kencana, bertemu lagi dengan saya Sita dalam acara Bintang Kencana Podcast, bincang-bincang tentang program Bangga Kencana. Baik, sahabat Bintang Kencana, bertemu lagi di sini dengan situasi dan kondisi suasana yang sangat indah sekali di Taman Pujaan Bangsa Margarana. Jadi kali ini kita akan membahas kembali terkait program Bangga Kencana yang tentunya kita sudah kehadiran narasumber yang sudah sangat memahami seperti apa sih program Bangga Kencana. Tapi sebelum kita sapa narasumber kita pada hari ini, ingat sahabat Bintang Kencana untuk like, komen, dan subscribe di bawah ini ya, agar kita bisa selalu berinteraksi. Baik, kita tidak perlu berlama-lama lagi, kita sapa narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, Kak Sita. Terima kasih Bapak sudah sangat meluangkan waktu pastinya ya. Iya. Bapak di lapangan yang sudah pastinya padat melakukan rutinitas setiap harinya. Terima kasih sudah hadir Sama-sama di Bintang Kencana Podcast kali ini. Mungkin sebelum kita lanjut ke topik, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri kepada sahabat Bintang Kencana. Oke, silakan Bapak. Om Swastiastu, saya diperkenalkan, nama saya Indinga Surate sebagai koordinator PKB Kecamatan Baturiti. Pada pagi hari ini saya berbahagia sekali dan berterima kasih dapat undangan ikut meramaikan acara podcast pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Ngah. Pak Ngah ya yang sapa ya Pak ya. Lebih ya, akrab Pak Ngah. Pak Ngah aja ya Pak Ngah ya. Bapak, bagaimana kesehariannya Bapak sebagai penyuluh KB? Pasti sangat padat ya tugasnya, rutinitasnya, begitu ya Pak ya? Ya, seperti yang kita rasakan sudah sekian tahun lah jadi PLKB. Udah berapa tahun Pak? Sudah hampir 35 tahun 35 mendekati tahun. pensiun. Ya, Jadi kesehariannya itu tugasnya kalau dibilang padat sih padat, penuh padat karena sebagai petugas lapangan, apalagi dalam keadaan situasi seperti sekarang ini, petugasnya sangat minim sekali. Jadi per kecamatan itu tidak sesuai dengan harapan, artinya sesuai dengan yang direncanakan kan, satu desa satu PLKB, tapi kenyataan yang di lapangan sekarang ini bisa satu kecamatan satu PLKB atau 2 PLKB bahkan 3 PLKB seperti tiang saya sendiri, yaitu di Kecamatan Baturiti. Kami bertiga, jadi dengan 12 kecamatan jadi satu PLKB membawahi 4 desa. Berarti ada 12 desa. Ada ya, 12 Pak, desa. Jadi dengan rutinitas kesibukan program yang sudah tidak asing lagi bagi semua masyarakat, yaitu ada yang namanya Tribina, pembinaan lapangan, dan ada juga namanya pendampingan, dan banyak lagi pencegahan stunting lain yang sekarang ditangani oleh BKKBN ya, yang sekarang berubah nama menjadi Kemenlu Bangga. Jadi itu kira-kira ya tugasnya Bapak di lapangan, kesibukannya ya. Dari sekian kali juga episode podcast juga kita juga menghadirkan juga sama juga Bapak sebagai penyuluh keluarga berencana. Mungkin ada kecamatan kayak kemarin Kecamatan Kabanan, Kecamatan Selemadeg, seperti itu yang juga pastinya sama berarti ya. Iya, sama. Untuk tugas pokok dan fungsinya PKB di lapangan, bagaimana kejar-kejarannya susahnya mencari kader juga Pak Nge? Ya, itu ya mencari kader, kejar-kejaran dengan waktu. Jadi kita di samping sebagai tugas pokok, kita juga banyak koordinasi dengan dinas-dinas instansi lain, jadi sehingga waktu kita banyak juga terpakai di sana. Iya, Inge. Terima kasih Bapak sudah sangat bisa menggambarkan seperti apa sih tugasnya sebagai seorang penyuluh keluarga berencana di lapangan. Ya baik, kita balik ke inti topik kita kali ini terkait
orang tua hebat pastinya ikut BKB, begitu ya, Pak Nge? Ya. Ya, mungkin untuk sahabat Bintang Kencana yang hadir di sini agar lebih paham apa itu BKB, seperti apa untuk BKB dilaksanakan di lapangan, tugasnya sebagai penyuluh KB, apa kaitannya dengan BKB, itu bisa nanti dijelaskan oleh narasumber Pak Nga yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin untuk pertama, Pak Nga, Ya. BKB begitu ya, jadinya orang tua hebat Ya. pastinya ikut BKB. B. Jadinya BKB itu bisa dijelaskan kepada sahabat Bintang Kencana apa sih itu BKB itu, Pak Nga? Ya, bisa. Karena BKB itu adalah salah satu daripada program Kemendu Bangga, yaitu yang sering disebut dengan Tribina, yaitu ya Tribina, ada BKB, BKR, dan BKL. Jadi BKB sesuai dengan namanya, dia itu merupakan singkatan dari Bina Keluarga Balita. Dari namanya yaitu ada pembinaan di sana, pembinaan terhadap keluarga yang mempunyai balita. Jadi intinya adalah upaya atau usaha yang dilakukan dalam masyarakat, khususnya bagi keluarga yang mempunyai balita atau anak di bawah umur 0 sampai 5 tahun, sering disebut dengan usia dini, agar bisa menambah pengetahuan dan pengalamannya di dalam mengasuh anak, agar anak itu bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Berarti kalau dilihat itu singkatan BKB Ya. Bina Keluarga Balita. Yang dimaksud BKB di lapangan itu begitulah gitu. Iya, gitu. Artinya. Oke, berarti kalau BKB Bina Keluarga Balita, berarti ada sasarannya itu siapa ya, Pak ya? Sasarannya, kalau BKB itu sasarannya ada 2 sasaran sebenarnya. Sasaran utamanya itu adalah terhadap keluarga yang mempunyai balita. Ada 3 jadinya ya, ada keluarga atau orang tua yang mempunyai balita, atau yang lagi satu ada keluarga yang disebut keluarga itu bisa nenek, kakek, bibi, paman yang terlibat langsung dalam pengasuhan anak di keluarganya. Yang ketiga itu wali. Wali itu bisa berupa pengasuh atau pembantu istilahnya, asisten rumah tangga lah istilahnya, yang ikut terlibat dalam pengasuhan anak sehari-hari. Oke, berarti sasaran untuk BKB ini si keluarga begitu ya, yang mengasuh intinya keluarga anak, ya, dia yang ikut terlibat lah dalam pengasuhan tumbuh kembang mereka. Oke. Berarti kalau anak ini nanti teknisnya ini bagaimana nih, Pak? Kalau teknis BKB pelaksanaannya, ini, karena teknis pelaksanaan BKB ini terutama inti pelaksanaannya itu kan penyuluhan sebenarnya, KIE. Itu kalau inti pelaksanaannya BKB di lapangan dilaksanakan secara terintegrasi. Jadi secara terintegrasi dengan dinas-dinas lain, yaitu utama Posyandu dan PAUD itu di lapangan. Karena walaupun ini dilaksanakan bersamaan dengan tujuan yang berbeda, tapi ada ketergantungan di sana. Misalnya kalau Posyandu dia akan melayani balitanya, kalau BKB melayani keluarganya, itu sasarannya di lapangan. Jadi walaupun dia dilaksanakan secara terintegrasi, jadi dalam pelaksanaan dalam pelayanannya. Dalam pelayanan di BKB itu memakai 5 tahap. Ya, ada tahap 1 yaitu tahap pendaftaran, itu biasanya di meja 1. Kalau balita datang dengan orang tua datang dengan balitanya, balitanya didaftar di meja 1 di 5 meja pada Posyandu, sedangkan di BKB dia akan orang tuanya mendaftar bahwa kadernya sesuai dengan kelompok umurnya. Kalau di tahap 2 yaitu penyuluhan atau materi penyuluhan. Di sana di dalam materi penyuluhan itu di mana balitanya ditimbang, orang tuanya dikasih penyuluhan oleh PLKB sesuai dengan oleh kader sesuai dengan kelompok umurnya. Di sana balita habis ditimbang diajak bermain oleh kader pengasuh atau kader pengampu lah istilah, atau kader piket. Sedangkan ibunya atau orang tuanya, keluarganya yang mengantar anaknya ini dikasih penyuluhan oleh PLKB di meja 2, di tahap 2 lah istilahnya. Ke tahap 3-nya, yaitu pada tahap 3 itu ada namanya pemantauan. Jadi pemantauan tumbuh kembang anak
bersama orang tuanya lewat dengan menggunakan suatu alat yang sering disebut dengan KKA. Seperti inilah KKA-nya. Di sini dipantau bersama-sama tumbuh kembangnya sesuai dengan kelompok umur yang ada, sesuai dengan kelompok umurnya bersama orang tuanya, karena orang tuanya lah yang mengasuh di rumah, sehingga orang tuanya yang lebih tahu bagaimana perkembangan anaknya, sehingga kader itu menanyakan di tempat BKB ini bagaimana tingkat perkembangan anaknya di rumah dan berinteraksi langsung dengan anak yang mereka bawa, sesuai nggak dengan KKA yang ada, bagaimana dengan tugas perkembangan daripada anak itu sesuai dengan usianya. Kalau dari segi tempat kan sama, yaitu sama-sama dalam satu tempat, karena itu menghemat tempat waktu dan hemat biaya. BKB itu dilakukan secara integrasi. Kalau dari segi alat, dari segi alatnya juga beda. Di sana ada dalam perkembangannya. Kalau di Posyandu itu dia menggunakan 5 meja, kalau di BKB dengan menggunakan 5 tahap. Dia menggunakan alat-alat penimbangan yang dia perlukan untuk tahap pengukuran pertumbuhannya, yaitu yang menyangkut fisik. Kalau pertumbuhan itu kan fisiknya yang berubah. Orang bilang bertambah umur, bertambah berat, dan bertambah tinggi. Sedangkan di BKB itu khusus pola asuhnya, yaitu pola asuh mengukur tingkat kecerdasannya sesuai dengan tingkat umurnya, itu di alatnya. Berarti perkembangan ya, berarti kalau untuk di BKB khusus untuk pola asuh perkembangan seperti itu. Di lapangan itu begitu. Kalau sudah sampai di meja 3 tadi ya, sudah di meja 4 atau di meja 4 atau tahap 4, tingkat 4, tahap 4 ini biasanya kader akan melakukan kunjungan rumah. Apabila keluarga yang mempunyai balita itu tidak datang ke tempat BKB berturut-turut selama 3 kali, sehingga di KKA ini dia ngutang, istilahnya itu ada utang, tidak bisa terpantau gitu ya, Pak, tidak terpantau perkembangannya, sehingga karena sekarang zaman sudah mulai berubah, yaitu sudah zaman teknologi lah istilahnya, zaman digital. Jadi kader itu mungkin agak males dia kunjung rumah, dia lewat telepon. Jadi bisa dengan lewat telepon dengan WA Group menanyakan perkembangan anaknya di rumah, bagaimana, apakah cocok dengan yang ada di KKA tersebut. Itu yang ketika keempat kan, level 4, yaitu sudah tuh fase kelima, tingkat kelima. Setelah itu di sana ada pencatatan dan pelaporan. Ini yang penting sebenarnya bagi PLKB dan yang mewilayahnya, karena di pencatatan pelaporan ini akan dicatat semua balita yang hadir dan orang tua yang hadir atau keluarga yang hadir yang mengantar balitanya itu ke Posyandu atau ke BKB. Dia dicatat, formulirnya itu sering disebut dengan R1 BKB. R1 BKB ini ada 2 rangkap. Jadi satu rangkap yang satunya diberikan kepada PLKB yang mewilayahnya, sedangkan yang satu lagi diserahkan ke desa sebagai arsip, karena desa memberikan dana terutama insentif kepada kadernya sebagai pertanggungjawaban bahwa kader itu sudah bekerja. Oke, berarti ada 5 langkah begitu ya, Pak? Ya, 5 bukan langkah. 5 langkah dari rumah ya, Pak? Bukan 5 langkah dalam kegiatan daripada BKB itu. Kalau dalam Posyandu dia 5 meja. Kalau di BKB ya 5 langkah atau 5 tahap lah. Oke. Terima kasih Bapak. Cuman di sini mungkin sahabat Bintang Kencana untuk menjadi orang tua yang hebat gitu ya, pastinya ikut BKB pasti bingung juga. Setidaknya Bapak memberikan informasi kepada sahabat Bintang Kencana apabila ada orang tua yang punya balita, jadinya apakah ada syarat kategori usia gitu ya Pak ya untuk masuk ke BKB ini, kelompok umur nih? Ya, kelompok umur ini. Maksudnya jadi kalau misalnya ada nih orang tua yang menonton, jadinya dia punya anak balita, jadinya kan dia datang nih ke kegiatan ke BKB setiap bulannya begitu ya Pak ya, terintegrasi dengan kegiatan Posyandu. Itu apakah sama itu kategori usianya ataukah berbeda kalau khusus BKB ini? Kalau khusus BKB itu tidak ada beda.
tidak ada beda, sama dengan posyandu juga itu Sama berarti ya, sasarnya Pak, ya? ya kan 0 sampai 5 tahun. Oh, begitu. Kalau Iya. di BKB cuma 0 cuma 5 tahun, kalau lewat dari 5 tahun sudah menjadi PAUD dia. Oke, Kalau berarti- di posyandu juga sudah keluar dari posyandu. Berarti kalau untuk kategori usia sama berarti Sama, gitu ya ya. Pak ya, dari 0 sampai 5 tahun. Nggih. Sama. Ya, baik itu di BKB, baik itu di posyandu. Tapi kalau untuk posyandu yang tadi Bapak bilang itu melihat pertumbuhannya, melihat ngukur berat badan, tinggi badan, begitu nggih. Ya. Jadi kalau yang di BKB itu perkembangannya Ya. bagaimana kecerdasan si anak, perbedaannya gitu itu. nggih. Berarti mungkin kayak dia itu bisa bicara juga di BKB berarti Iya, Pak ya. Itu perbedaannya. Jadi supaya masyarakat juga tahu, jadi Bangga Kencana atau yang masyarakat lain Nggih. dari Bangga Kencana yang nonton atau yang melihat podcast ini, Nggih. agar tahu juga mana perbedaan posyandu dengan BKB. Ya, benar, Seringkali dalam masyarakat bahwa posyandu itu dianggap bahwa suatu kegiatan yang sudah memantau tumbuh kembang anak. Iya. Tapi sebenarnya posyandu itu hanya memantau pertumbuhannya saja, pertumbuhan fisiknya, Iya, perubahan berat badannya, yaitu menimbang berat badannya, mengukur tinggi badannya dan lingkar kepala. Iya, Sedangkan dalam posyandu itu juga terlaksana ada kegiatan dasar, yaitu pelayanan dasar kesehatan, kesehatan dasar seperti pemantauan gizi pada balita, Iya, nggih. imunisasi, pemberian vitamin A, A, ya. dan obat tablet tambah cacing juga, tablet ya. cacingan, dan juga kadang-kadang di suatu daerah atau desa juga posyandu disertai dengan pemeriksaan ibu hamil. Iya, benar. Apalagi sekarang ada posyandu dengan siklus hidup Iya. atau 5 dimensi, 5 SPM. Iya. Jadi itu yang membedakan. Kalau ya dia di BKB kan dia khusus Nggih. pada pola asuh dan berinteraksi dan menginterpeksi daripada kecerdasan anak lewat fase sesuai dengan fase umurnya. Jadi itu perbedaannya. Kalau dari segi sasaran, Iya. sasarannya juga berbeda. Supaya jangan nanti sama, walaupun nanti yang datang ke posyandu itu sama-sama balita, Betul. tapi sasaran posyandu dan BKB beda. Kalau di posyandu sasarannya adalah balita, Ya. balitanya. Ya. Kalau BKB sasarannya adalah anggota keluarganya Ya. atau orang tua atau anggota keluarganya. Iya. Tadi dalam intervensi dalam pelayanan juga kan belum yang jelaskan juga ya. Iya. Kalau di posyandu kan tadi fisiknya dikhusus untuk Iya. pelayanan kesehatan dasar. Kalau di posyandu di BKB, BKB tentu untuk pemantauan pola asuh itu sudah. Kalau di alatnya, kalau di sasarannya sekarang di posyandu sasarannya adalah balita, balitanya anaknya. Iya. Sedangkan anaknya datang ke posyandu pasti diantar oleh orang tuanya, yaitu baik keluarga, Ya. nenek, kakek, Betul, atau betul. pengasuhnya. Iya. Jadi inilah yang menjadi sasaran daripada BKB, keluarga daripada balita ini, baik orang tua atau keluarganya. Nggih. Itu dari segi sasaran. Iya. Dari beda posyandu dengan BKB dari segi alat, jadi dari alat pengukuran atau alat intervensi istilahnya, menintervensi. Kalau di posyandu jadi mengintervensi tentang pertumbuhan, Oke. jadi perubahan fisik. Iya. Itu biasanya menggunakan KMS dulu, kalau Oke. sekarang menjadi buku pink seperti ini, buku Oh pinknya. iya, saya punya. Ya, buku Iya, saya pink punya yang sering buku pink. disebut dengan buku kaya. Nggih, Kenapa nggih. disebut buku pink? Karena mungkin warnanya pink. Iya. Nanti kalau warnanya biru mungkin disebut buku biru. Karena merah buku merah tapi ya, Pak, ya, sekarang karena sudah terkenal dia warnanya pink, disebut buku pink. Sedal ini iya. adalah buku kaya. Jadi buku Oke. kaya. Buku ini sudah didapat semenjak ibu itulah baru mengandung. Jadi baru hamil, dia memeriksakan diri ke puskesmas, langsung mendapatkan buku ini. Jadi Ya, nggih. buku ini dipakai dari waktu hamil sampai anak itu lahir. Jadi di sini dipantau perkembangan daripada pertumbuhan daripada balitanya. Oke, Gitu, Ge. oke, Ya. oke. Kalau BKB, Ge, kalau BKB perkembangannya karena itu menyangkut pola asuh, Nggih. itu diintervensi lewat
alat yang namanya KKA. Oke. Kartu ini saya perlihatkan ya, kembangan, kartu ya. ini yaitu KKA, kartu kembang anak. Jadi memantau perkembangan anak sesuai dengan kelompok umur. Di sini nanti kadar akan mengisi bagaimana balita itu bisa melaksanakan tugas perkembangannya sesuai dengan kelompok umur yang ada dengan 7 dimensi perkembangan anak. Oh, Tuh. begitu ya Pak. Di sana perbedaannya. Iya, iya. Berarti memang berbeda. Coba bisa dilihat ya Pak ya? Iya. Ya kalau yang ini saya ada emang anak saya untuk catat tinggi badan, berat badan gitu memang di sini ya Pak nggih. Ya, Nah, ada. kalau yang ini berarti memang punyanya dari Kemenduk Bangga berarti ya, Iya, program Kemenduk Bangga, Kemenduk iya. Bangga BKKBN ya. Bisa saya lihat ya biar mungkin sahabat Bintang Kencana tuh biar lebih Lebih tahu nggih. ya. Oh, di sini ada tugas perkembangan ya Pak ya? Iya. Di sini kita jelaskan sedikit agar sahabat Bangga Kencana juga tahu bahwa di dalam KKA ini ada tugas perkembangan anak sesuai dengan kelompok umur. Oke. Kalau yang di kanan ini adalah tugas perkembangan anak yang disingkat menjadi 7 aspek perkembangan anak, sedangkan kalau yang di sebelah ini adalah pesan. Di sebelah kanan ya, kanan dari sana sini kanan pesan. Jadi pesan di mana kadar apabila ibu atau anak itu belum bisa melakukan tugasnya, misalnya nomor 2, dia belum bisa melakukan tugasnya melirik ke kanan atau ke kiri atau baring kanan atau baring kiri dalam tubuhnya. Jadi kadar akan memberikan tugas sesuai dengan yang urutan nomor 1. Jadi tugasnya nomor 1. Kalau nomor 2 dia tidak bisa, berarti dia tugas nomor 1 yang dikasih tahu. Ya, Kayak PR gitu ya Pak ya? Ya PR. PR iya. sehingga PR ini akan ditanyakan oleh kadar bulan depannya apabila dia sudah datang lagi ke BKB, apakah sudah dilaksanakan, apakah balitanya sudah bisa melakukan yang seperti yang diajarkan gitu. Itu ya. Ya, Nah, berarti kalau yang ini ada warna, warna biru, merah, kuning. Kalau dia perkembangannya di bawah garis merah, itu berarti perkembangan anaknya sudah kurang dari normal. Apabila berturut-turut nanti dia berada di bawah garis merah ini, biasanya kadar harus merujuk ke tingkat paskes yang lebih tinggi. Ya. Kalau yang kuning ini ya berarti sudah hati-hati lah istilahnya. Kalau yang sudah hijau ya berarti sudah berjalan dengan baik. Kalau yang paling bagus ini yang paling hijau ini ya. hijau pekat itu ya Ya, Pak ya? hijau pekat itu ya. Berarti kayak berat badan mungkin dilihat apakah naik, turun, seperti itu dipakai di buku pink. Ya. Berarti kalau yang sebenarnya perkembangan itu dipakai dengan Di KKA. Berarti kalau idealnya, kalau Bapak bilang tadi terintegrasi dalam satu tempat, Ya. di satu Banjar, itu setidaknya orang tua itu dapat buku pink 1, buku KKA 1, Ya. gitu ya? Oke. Ya. Oke. Pada umumnya ini kita bagikan karena ini terus terang ini merupakan suatu masalah yang ada di lapangan ya. Oke. Masalah pengadaan KKA ini diadakan hampir 1 tahun pun belum tentu ada pengadaan. Padahal penting ya Pak ya? Ya, padahal ini penting. Oke. Sebenarnya menurut usul kami sebagai petugas lapangan Oke, seperti buku kaya diadakan sesuai dengan jumlah ibu hamil. Betul, nggih. Sedangkan KKA diadakan sesuai dengan pengadaan aja, tidak sesuai dengan jumlah balita yang ada di lapangan. Seringkali PLKB dan desa mengeluarkan dana untuk mengfotokopi lah istilahnya. Fotokopi berwarna harga semua balita punya, karena ini harus punya. Karena salah satu daripada balita tidak punya KKA dia tidak punya, berarti perkembangannya tidak bisa dipantau. Hanya posyandu aja misalnya jalan, posyandu aja jalan, BKB-nya tidak jalan. Jadi yang dipantau hanya pertumbuhannya saja. Tidak bisa kita bilang yang dipantau tumbuh kembang. Iya. Hanya pertumbuhannya yang terpantau. Jadi perkembangannya belum bisa terpantau karena belum ada KKA gitu. Berarti lebih baik itu kalau memang dalam satu Banjar memang ada 2 kartu pemantauan seperti ini. Jadi ya kalau memang kalaupun
orang tua itu atau kasih anak itu belum sesuai perkembangannya gitu dengan usia, Ya. berarti sudah ada PR kan begitu Sudah ya ada Pak ya? PR. Jadinya tidak PR. saling lagi, anggap kayak saya ibu muda, ibu Iya. baru. Jadinya kalau misalnya ini ibu belum bisa bicara ataukah ini bu anaknya belum bisa jalan, berarti kan di sana ada langsung PR-nya ya? Ada langsung PR-nya di Oke. sini. Misalnya di sini contohnya nomor 3 lah bilang ya. Oke. Menegakkan kepala. Ya, Kalau ya. bila yang sering disebut dengan GK, kalau apabila dia tidak bisa menegakkan kepala, dia akan mengasih PR terhadap ibunya atau mengajarkan ibunya. Itu PR yang nomor 2 di sini. Di Oke. sini nomor 2 ya. Ya. Di sini nomor 2, di sini nomor 2 itu tengkurapkan bayi, ajak bicara atau menyanyi di pinggir atau di dekat bayi gitu. Iya, Itu iya. pesan yang diberikan oleh kader kepada keluarganya agar keluarganya tahu mengajarkan anaknya di rumah. Kalau tidak dikasih pesan ini, keluarganya bingung. Bingung, benar. Saya mau kasih apa di rumah Iya, biar iya, dia iya, bisa iya. meningkat perkembangannya Iya, gitu. iya, iya, Jadi benar. ini ada pesannya di sini. Iya, berarti- Jadi lengkap inilah Kakak. Nggih. Ya. Berarti sudah langsung ada pemantauan. Kalau tidak bisa sudah langsung ada PR, kan begitu ya, ya, Pak ya. bisa. Kalau memang sudah pemantauannya sudah bagus, Bagus. diikuti dengan grafiknya Grafiknya tuh ya, Oke, grafik ini. ya. Kalau sudah bagus grafiknya berarti bagus. Grafik perkembangannya bagus, grafik di KMS atau di Di buku buku pinknya ini bagus, bagus. berarti anak itu sehat, Sehat, iya. cerdas, ceria, dan berhakhlak. Itu Iya, arti iya. bermartabat. Oke, berarti karena kita sekarang itu tidak harus hanya fokus satu untuk pertumbuhan, untuk mengecek berat badan, tinggi badan, kan begitu nih. Ya, Terkadang ya ya. orang tua itu dibilang kurus lah anaknya, dibilang gemuk Gemuk lah ya. anaknya gitu. Jadi fokusnya ke sana. Nah. Padahal ada hal lain Hal itu yang penting perlu juga. dipantau. Iya, itu perkembangan kan begitu Ya. Pak Nge? Kadang-kadang begini, Ge. Dalam masyarakat itu kalau anaknya sudah dikatakan sehat apabila berat badannya naik, Iya, betul. dah itu tingginya sesuai dengan umur, Iya, Nge. tapi belum bisa bicara. Betul, Sudah 2 tahun tidak banyak bisa kasus. bicara. Benar. Dia hanya berharap mungkin tahun depan bisa Iya, atau iya, bulan iya. depan bisa. Iya, betul. Hanya betul. bisa berharap begitu-begitu saja. Betul. Karena Oke. tidak ikut BKB. Kalau ikut BKB, dia otomatis di BKB itu akan sudah diukur. Bah, ini udah 3 bulan, Bu. Nge. Sudah tidak bisa. Tolong nanti dicek ya atau dirujuk ke Nggih. puskesmas atau ke dokter spesialis. Iya, Biasanya tidak bisa bicara itu kan banyak penyebab. Iya, Ya pada umumnya lah itu disebabkan karena telinganya Iya. tidak mendengar. Kalau anak-anak belajar bicara, dia kan harus mendengar dulu. Iya. Apa yang dia dengar itu yang dia ucapkan, seperti ibarat kertas putih lah dibilang itu kan masa emas. Masa emas yaitu periode emas, yaitu 1000 hari APK itu dalam Iya. periode emas. Jadi apa yang kita katakan itu yang dia akan ucapkan. Makanya hati-hati orang tua di rumah kalau mengajarkan anak, apalagi anak seusia 5 tahun ke bawah ini, jangan mengatakan hal-hal yang tidak wajar lah istilahnya. Iya, Kalau iya. mau bertengkar dengan keluarga atau apa, jangan di depan anak. Karena apa yang dia rekam pertama, Iya, benar-benar. itulah yang akan disimpan sampai dia dewasa nanti. Itu seperti memori komputer lah istilahnya Iya, gitu. Iya, bener Bapak. Banyak memang ada kasus, mungkin dilihat dari pertumbuhannya, berat badan, tinggi badannya dia tuh bagus, lucu, gemuk gitu Iya, kan ya Pak ya. iya. Tapi ternyata anak Anaknya itu nggak ya bisa, 1,5 tahun belum bisa jalan. Dan- Bicaranya pun juga Dan umur 2 tahun misalnya belum kayak gitu belum bisa. bisa. Nggih. Jadinya memang di kegiatan BKB ini memang harus fokus untuk perkembangan, setidaknya kedua-duanya itu harus imbang Harus gitu ya Pak jalan, ya. makanya yang bilang tadi itu memang ada perbedaan tapi ketergantungan, saling ketergantungan. Iya, benar. Jadi BKB itu tergantung pada posyandu juga, Ya. posyandu juga tergantung pada pada BKB. Sehingga kalau di wilayah saya sendiri, Ya, yaitu ya. khususnya Batu Riti, Ya. saya sarankan semua desa setiap ada musyawarah itu Ya, saya ya. ikut rapat, saya perjuangkan bahwa agar setiap ada posyandu harus ada BKB. Gitu. Walaupun seperti kita ketahui bersama kesulitannya itu memang
betul-betul sulitlah di lapangan untuk membentuk BKB ini. Kalau untuk BKB ini siapa yang bergerak ya Bapak? Tadi Bapak ada bilang kader, ada bilang penyuluh KB. Sebenarnya nanti untuk bertugas, benar-benar bertugas melaksanakan BKB ini siapa ya Pak ya? Ya, yang melaksanakan BKB ini sebenarnya itu adalah desa. Kalau dinas pengampu atau dinas yang menangani, artinya ada dinas pengampu lain kalau BKKBN. Kalau posyandu kan kesehatan, dinas pembinanya dibina oleh dinas kesehatan. Kalau di BKB ini dibina oleh Kemenduk Bangga. Kalau di dalam tingkat desa itu karena merupakan kegiatan ini partisipasi desa lah istilahnya, partisipasi tingkat desa. Itu yang bertanggung jawab adalah desa dan bertanggung jawab langsung dengan kegiatan masyarakat yang ada di desa, apa yang dia harus lakukan karena BKB dan posyandu ini menggunakan dana desa, tidak ada menggunakan dana yang diporsikan dari dinas-dinas yang mendidik atau yang mengampunya atau yang membinanya. Jadi yang pelaksana BKB di lapangan itu adalah dilaksanakan oleh desa sama dengan posyandu. Jadi desa mencari kader, menunjuk masyarakatnya untuk menjadi kader, entah itu dengan cara diberikan insentif atau apa. Kebanyakan itu sesuai dengan situasi dan kondisi desa masing-masing. Oke, berarti memang kader posyandunya beda, kader BKB-nya beda. Begini, karena yang dalam teori dibilang kalau untuk kader posyandu kalau kader BKB dibutuhkan kader 10 sampai 15 kader. Sedangkan kita khusus di lapangan di Baturiti lah saya bilang. Itu saya pakai yang 10 karena kita menghemat orang lah istilahnya. Ya pakai 10 kader posyandu, 10 kader yang dipakai, 5 kader posyandu sebagai 5 kader posyandu dan 5 kader untuk BKB. Sehingga semua kader itu menjadi 10 kader posyandu dan BKB itu 10, jadi 10 dia mengeluarkan insentif untuk kader. Jadi karena ini kadernya berjumlah 10 kan sesuai dengan tugas dan fungsinya kan ada namanya kader inti, kader piket dan kader pengampu atau kader pengasuh. Jadi yang sebagai kader inti itu adalah kader BKB yang 5 itu. Dan yang 5 itu dibagi lagi menjadi satu kelompok umur sesuai dan kelompok umurnya masing-masing. Satu kelompok umur menjadi satu kader yang menangani. Kalau BKB ada kelompok umur gitu gimana ya Pak? Ada, karena kalau di BKB itu kan ada 5 kelompok umur, 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5. Karena pertumbuhan daripada masing-masing balita ini sesuai dengan kelompok umur berbeda-beda, tidak bisa kita gabungkan. Ya, makanya yang menangani pun harus berbeda. Jadi kelima kader ini kita bagi yang menjadi kader inti juga. Kalau kader posyandu, karena dia di samping mengerjakan pekerjaan posyandu, dia kita fungsikan sebagai kader piket. Kalau kader piket dia bekerja kan sebelum posyandu dimulai, menyiapkan tempat lah atau setelah selesai membereskan tempat sebagai kader piket dan sebagai kader pengasuh atau mengasuh anaknya untuk diajak bermain di KKA-nya, di APE-nya. Kan ada APE ada namanya BKB Kit-nya itu. Ya kan ada BKB Kit yang isinya KKA zaman APE dan alat-alat permainan. Di sana diajak bermain sehingga orang tuanya fokus bisa mendengarkan penyuluhan daripada kader. Sehingga kan lengkap jadinya 10 kader. Ya. Berarti memang sudah sangat terintegrasi ya, sudah bagus sekali ya program dari pemerintah itu Jadinya tidak hanya dicek fisik, tidak hanya si anaknya aja untuk dipantau, tapi juga diberikan pemahaman edukasi kepada orang tua ataukah keluarga yang punya balita itu sendiri. Begitu ya Pak kira-kira Oke, baik. Jadi seperti yang Bapak tadi bilang itu ada desa itu menjaring kader kan seperti itu. Nah, mungkin yang Bapak rasakan sebagai penyuluh KB di desa binaan Bapak deh mungkin ya, atau mungkin secara umum pasti teman-teman tahu gitu ya. Jadinya apakah ada permasalahan ataukah mungkin
ada harapan ke depannya terkait program BKB ini dari Kemenduk Bangga seperti itu, mungkin bisa disampaikan Bapak. Jadi masalah di lapangan itu tentang BKB ini memang ada sih ada. Kalau masalah dalam pembentukan kader mungkin semua orang mungkin sudah tahu juga mencari kader, namanya kader kan berarti bekerja secara sukarela tanpa perlu imbalan. Di zaman teknologi sekarang ini, di zaman yang sudah maju, semuanya bekerja demi suatu kebutuhan kan itu. Untuk jadi mungkin jarang yang mau bersedia jadi kader karena tidak menyalahkan karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Sekarang ibu-ibu banyak yang bekerja. Kalau dulu-dulu ibu-ibu kan hanya sibuk mengasuh dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sekarang ibu-ibu sudah merangkap menjadi pencari nafkah juga sekalian gitu. Itulah kesulitan kita untuk membentuk kader di lapangan, sehingga bagaimanapun sulitnya sebagai petugas ya kita harus berusaha dan dengan bekerja sama dengan desa atas bantuan desa dan bantuan dari mendesa adat dan aparat desa di bawah sehingga kader itu bisa terbentuk gitu ya. Jadi harapan kita kepada Kemenduk Bangga ya, Kemenduk Bangga jadi instansi yang mengampu daripada BKB ini ke depannya agar BKB ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan dan sesuai dengan posyandu bisa namanya bergema. Ya, posyandu kan di mana-mana ada kan, sedangkan BKB kan belum. Kalau bisa, tolong pengadaan daripada KKA seperti kartu kembang anak ini diadakan sesuai dengan bisa dijadikan satu dengan pengadaan buku pinknya, bisa diselipkan di dalam buku pink. Begitu dia mencetak buku pink di dinas kesehatan, dia misalnya di tingkat yang lebih tinggi lah berkoordinasi atau dengan dinas yang terkait. Kita yang di bawah kan tidak bisa buat apa-apa, hanya bisa menerima sebagai PLKB. Kalau misalnya dia mau bekerja sama misalnya dalam pengadaan menjadikan satu, buku pink dan KKA itu dijadikan satu dalam buku pink sehingga begitu ibu hamil diserahkan buku pink atau buku kaya, di sana sudah ada KMS atau sudah ada KKA-nya. Jadi semua balita akan punya KKA, tidak perlu kita lagi mengadakan, mencetak atau perlu memfotokopi lagi sehingga petugas di lapangan juga tidak pusing harus cari uang di mana untuk fotokopi dari sekian banyak balita. Desa pun kadang-kadang nyerah, di mana saya cari uang Pak Ngah untuk memfotokopinya. Kadang-kadang partisipasilah ya ibu balita fotokopi sendiri gitu ya demi anaknya gitu. Berarti seperti itu yang mungkin sarannya Bapak bisa sampaikan. Dan sekarang bisa nggak Bapak memberikan ajakan gitu ya kepada orang tua balita untuk ikut BKB, karena tema kita kali ini kan orang tua hebat pasti ikut BKB kan begitu ya. Silakan Bapak. Jadi untuk semua keluarga khususnya orang tua, jadi menjadi orang tua dan menjadi orang tua hebat adalah bukan suatu kebetulan, adalah suatu proses. Jadi suatu proses yang perlu tahapan, yang perlu dipelajari dan didengar atau dilihat, dibaca dalam suatu misalnya dalam majalah atau apa. Sekarang udah ada YouTube lah istilahnya. Bisa dilihat di sana cara pengasuhan anak yang baik sehingga anak itu bisa berkembang, tumbuh kembang dengan baik. Sehingga apa yang kita harapkan di BKB itu bisa menjadi anak yang tumbuh kembang dengan berbudi luhur lah istilahnya, yaitu menjadi panutan. Apalagi sekarang Kemenduk Bangga sudah menggalakkan tentang program bahwa ayah juga ikut. Jadi ayah juga ikut. Kenapa ayah juga ikut? Ikut dalam apa kan gitu? Ikut dalam pengasuhan, bukan ikut kemana-mana. Ikut dalam pengasuhan. Karena kebanyakan di masyarakat itu pengasuhan diserahkan pada ibu. Sedangkan tugas ibu banyak. Banyak. Contohnya dia sudah hamil 9 bulan. Harus ikut KB. Udah itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pagi-pagi sudah ditinggal suami untuk mencari nafkah. Dia mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan pekerjaan rumah tangga kadang-kadang tidak dihargai. Tidak ada berapa harganya pekerjaan rumah tangga, gajinya. Tidak ada.
ibu itu sudah capek. Belum lagi dia harus mengasuh anaknya yang baru lahir, yang masih berumur di bawah 5 tahun. Jadi harapan kami kepada masyarakat bahwa bapak-bapak juga ikut terlibat. Ikut kalau mempunyai waktu luang atau waktu kosong, ikutlah. Karena anak-anak itu membutuhkan figur seorang anak, seorang ayah. Jadi figur panutan seorang ayah. Jadi keluarga intinya, baik paman, nenek, kakek, pengasuh, terutama yang sibuk. Jadi keluarga-keluarga yang sibuk, sekarang kan zamannya sudah keluarga banyak yang sibuk. Ya. Ayah ibu bekerja, Oke. jadi cari pengasuh. Kami berharap kalau mencari pengasuh, carilah pengasuh yang betul-betul berkualitas. Jangan cari pengasuh hanya sekedar pengasuh yang bisa digaji dengan gaji yang kecil gitu. Tapi carilah pengasuh yang betul-betul berkualitas sehingga anak yang kita harapkan pun akan berkembang dan bertumbuh menjadi anak yang berkualitas. Itu harapan kami. Semoga keluarga-keluarga Indonesia menjadi keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Oke, baik. Terima kasih Pak Ngah. Dan tentunya mungkin kepada orang tua yang menonton kali ini harus ikut BKB. Jadi Iya. dimanapun ada posyandu, di sana harus ikut BKB. Oke, terima kasih Pak Ngah sudah memberikan edukasi pemahaman kepada sahabat Bintang Kencana, baik itu terkait perkembangan yaitu BKB, baik itu KMS seperti apa posyandu, biar semua orang tua yang memiliki balita itu lebih paham begitu ya. Lebih setidaknya lebih rajin lah ya ke Banjar gitu ya Pak ya. Lebih rajin lah ke BKB. Ke BKB juga. Nggih. Baik, terima kasih Pak Ngah sudah sangat banyak memberikan informasi kepada kita semua yang sudah menonton kali ini. Kita akhiri bincang-bincang kita pada hari ini dengan tagline berencana itu keren. Om Santi 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 Om.